Bab 275, Pelatihan dengan Paksa Makan Larut Malam. Di ruang tamu, Hong dan Dewa Petir sepertinya dirasuki sebentar, keduanya menatap layar komunikator pergelangan tangan mereka, dengan hati-hati membaca manual Yun Mo Fighter yang baru saja dikirim Luo Feng. Ya Tuhan, jadi begitulah cara seseorang menggunakan energinya. Dewa Petir bergumam pada dirinya sendiri, ini salah, keseriusanku tidak ada artinya dibandingkan dengan itu. Jadi kamu benar-benar bisa melakukannya seperti ini? Mata Hong juga berbinar, tenggelam dalam membaca manual rahasia. Luo Feng berkata dari samping, melatih fondasi adalah yang paling penting, jika Anda ingin kecepatan awal ditingkatkan secara drastis. Tanpanya, nanti kamu akan menemui penghalang karena fondasi kamu kurang. Star Traveler level 9 ke level bintang ke level alam semesta akan menjadi sangat sulit dicapai. Fondasi Anda harus kokoh. Apa kalian mendengarkan? Ini adalah sesuatu yang Babata meyakinkan Luo Feng. Baiklah saudara ketiga. Bahkan sebelum Nirwana Agung, saya sudah berlatih seni bela diri. Saya jelas tahu bahwa fondasinya sangat penting. Dewa Petir melambaikan tangannya, buku panduan rahasia ini terlalu serius, terlalu mengesankan. Berhenti mengganggu saya dari membacanya. Bajingan ini, Luo Feng memaksakan senyum. Ini memang manual yang mengesankan. Hong memandang Luo Feng, ekspresinya bersemangat. Luo Feng, ini pasti yang paling mendalam, berpengalaman dan dijelaskan dengan jelas, bahkan sampai pada titik di mana beberapa hal yang harus disadari secara alami, tidak dapat dijelaskan, semuanya telah terjadi. Ditulis dengan sangat jelas. Ini sangat mengesankan. Luo Feng tertawa. Tentu saja itu mengesankan, hanya menurut mereka siapa yang memberi mereka manual ini. Itu adalah planet Yunmo. Pertama, Master Planet Yunmo memiliki 9 makhluk abadi. Hanya 9 makhluk abadi ini saja yang mampu memberikan manual yang sudah mengesankan. Apalagi Master yang telah menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan manual semacam itu. Bahkan di alam semesta, ini adalah manual terbaik. Untuk kemajuan membabi buta, pelatihan diri dan menciptakan Hong dan Dewa Petir, teknik yang mereka ciptakan tidak bisa menahan teknik dari planet Yunmo. Misalnya, pengerahan tenaga. Memperluas energi hingga maksimal 7 kali, kemampuan pertahanan tidak memiliki cara untuk mengimbangi serangan. Dibandingkan, batas tubuh fisik untuk mengembangkan energi adalah 100 kali lipat. Hanya pada level ini, seseorang dapat dikatakan menggunakan energi ledakan tubuh maksimumnya. Artinya, kekuatan kasar dari pejuang rata-rata di bumi hanya menggunakan sekitar 1% dari kemampuan tubuh fisik mereka, bahkan tingkat penggunaan tertinggi hanya sampai 7%. Untuk melepaskan 100%, artinya seseorang harus mencapai batas teoritis, memperluas energi hingga 100 kali lipat. Itu sulit, sangat sulit. Bahkan para penguasa sektor kesulitan melakukannya. Sama seperti kekuatan otak seseorang, itu hanyalah seberapa banyak pikirannya telah terbuka. Kekuatan otak Luo Feng sebelumnya adalah 22, artinya dia hanya menggunakan 22% dari otaknya. Untuk manusia rata-rata, mencapai 1% saja sudah lumayan. Untuk memperluas pikiran seseorang hingga 60%, kekuatan otak 60, 70%, kekuatan otak 70, sama sulitnya dengan mencapai surga. Haha, kalian berdua terus membaca. Tapi ingat, Anda tidak bisa memberikan ini kepada orang lain. Luo Feng menekankan. Ketika kita bersumpah ke Sekte Yunmo Planet, bukankah kita sudah bersumpah? Bersantai. Dewa Petir tertawa, Hong juga mengangguk. Di dalam ruang virtual pribadi, kastil merah darah, di dalam ruang pelatihan. Mengenakan jubah hitam, Babata duduk di meja, satu tangan memegang apel, menatap Luo Feng sekilas. Hei Luo Feng, Hong, dan pemahaman Dewa Petir sangat tinggi. Bahkan tanpa manual, mereka memiliki domain mereka sendiri. Pengerahan tenaga mereka juga telah mencapai 6 hingga 7 kali. Sekarang dengan manual, akan ada lompatan besar dalam peningkatan dalam waktu dekat. Aku tahu. Luo Feng memegang buku itu, membacanya tanpa mendongak. Sial, apa kau tidak merasakan tekanan? Mata merah darah Babata terbuka lebar, dia menunjukkan taringnya. Pak. Luo Feng menutup buku itu, menatap Babata, katakan apa yang ingin kamu katakan. Tidak menarik sama sekali. Babata melengkungkan bibirnya, sederhana sekali, apakah kamu ingat, ketika kamu pertama kali datang ke sini,
Apa yang aku katakan? Saya akan memberi Anda petunjuk, ini tentang yayasan. Tentu saja aku ingat, kamu berkata. Aku perlu menggunakan total 50 tahun untuk berlatih ke level bintang. Luo Feng tertawa, itu hanya untuk memastikan fondasi saya kokoh, jika saya benar-benar memaksanya dan dengan gila-gilaan naik level. Tanpa peduli dengan fondasinya, dalam 3 tahun saya akan mencapai level bintang 1. Tapi harganya adalah saya tidak akan pernah bisa mencapai tingkat alam semesta. Baik. Babata mengangkat kepalanya sedikit, namun, waktu telah berubah. HM? Luo Feng mengerutkan alisnya. Dari Star Traveler level 9 hingga Star level 1, dari Star level 9 hingga level Universe 1, dari level Universe 9 hingga Domain Lord dan akhirnya menembus level Lord Sector. Setiap fase, setiap hambatan, adalah tahap perubahan kehidupan dan evolusi. Ini sangat-sangat sulit. Babata tersenyum saat dia melihat Luo Feng, itulah mengapa dasar-dasarnya sangat penting, namun, banyak hal telah berubah. Berubah? Luo Feng tiba-tiba mengerti. Saat ini inti Anda adalah dunia internal Anda. Babata berkata, dengan pertumbuhan dunia internal, pertumbuhan tubuh fisik Anda tidak memiliki hambatan seperti itu. Aku tahu. Luo Feng mengangguk, dunia internal membutuhkan menelan sejumlah besar logam untuk tumbuh. Dunia internal saat ini adalah bintang level 3, jadi, tubuh Luo Feng, tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh manusia, baik tubuh maupun jiwa, hanya bisa mencapai bintang tingkat 3. Sebaliknya, jika dunia internal tumbuh ke alam semesta level 1, maka jiwa dan 2 tubuh Luo Feng tidak akan memiliki hambatan seperti itu, mereka dapat tumbuh terus-menerus. Ketika waktu itu tiba, itu menjadi bakat, jika dunia internal binatang bertanduk emas tumbuh, maka tubuh fisiknya juga akan tumbuh. Tetapi tubuh manusia Luo Feng, bahkan tanpa leher botol, akan terus tumbuh juga. Meskipun jalannya lurus, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada kecepatan evolusi alami manusia di bumi. Karena inti Anda ada di dunia internal, selama dunia internal tumbuh, tubuh dan jiwa fisik Anda tidak akan terhambat atau macet. Itu sebabnya, Anda benar-benar bisa melakukan gaya memberi makan evolusi gila sekarang. Kata Babata. Dengan kecepatan tertinggi, efisiensi terbesar untuk meningkatkan kekuatan tubuh Anda. HM? Mata Luo Feng berbinar. Satu-satunya hal yang menahan kekuatannya sendiri adalah keterbatasan tubuhnya. Mulai hari ini, evolusi Anda tidak akan bergantung pada sifat alam semesta logam dunia internal Anda. Babata berkata, meskipun alam semesta itu tidak buruk, ia tidak dapat dibandingkan dengan kristal MU ya. Kristal memiliki kekuatan hidup yang besar. Dalam membantu evolusi kehidupan, efisiensinya sangat tinggi. Luo Feng pasti tahu. Dia secara pribadi menyaksikan monster horde leader berevolusi menjadi monster level kaisar setelah memakan kristal MU ya. Oh, pasti, masih harus dilatih. Babata berkata, ini menyangkut teknik pertempuran dan kemampuan kontrolmu. Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Bahkan jika kekuatannya kuat, dia masih harus bisa menggunakannya. Mulai hari ini, untuk strategi pertarungan, kami akan meningkatkan latihan kemampuan pengendalianmu sebanyak 6 kali, makan paksa dan latihan gila, melompat 4 kali. Dengan cara ini, kami secara kasar dapat menjamin keterampilan bertempur Anda dapat mengimbangi peningkatan kekuatan Anda yang tiba-tiba. Babata membuat keputusan. Baik. Luo Feng juga sedang mengantisipasi. Paksa makan untuk berkembang? Sejak itu, Luo Feng telah secara sadar berlatih dalam teknik rahasia planet Yunmo, kemampuan mengendalikan pertempuran, juga teknik makan paksa, semua untuk membuat tubuhnya berevolusi. Sedangkan untuk waktu lainnya, dia akan berdebat dengan Hong dan Dewa Petir sesekali, meningkatkan pengalaman bertarungnya. Tahun 2062, musim panas yang membara. Lautan Pasifik yang luas, samudra berkilauan di bawah sinar cahaya matahari, penuh warna dan indah. Gemuruh. 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 3 siluet manusia pecah dari lautan ke udara, terdengar tawa, Luo Feng, kamu benar-benar mencuri perhatian saya kali ini. Awalnya, saya siap untuk hanya menggunakan 1 tebasan untuk membunuh Kaisar Naga Guntur itu. Kamu? Aku bahkan belum terbang saat kau mengendalikan pesawat ulang-alik yang melonjak dari jauh untuk membunuhnya.
8 kaisar tentakel dan kaisar naga guntur semuanya dicuri olehmu. Nah, siapa yang menyuruhmu bergerak begitu lambat? Luo Feng berkata dengan bercanda. Sial, membual setelah mendapatkan keuntungan. Ayo, terima pukulan saya. Dewa petir berteriak. Gemuruh. Lingkungannya dipenuhi dengan ular listrik yang berkeliaran, dan di dalam domain Dewa Petir memegang pedang pertempuran hitam ungu, dan melilitnya lebih banyak ular listrik, hampir seperti senjata roh. Dan ketika tubuh Dewa Petir itu sendiri bergerak, bayangan kabur bergerak bersamanya, dan pedang hitam keunguan di tangan menghasilkan tepukan guntur. Kamu pikir aku akan takut padamu? Luo Feng tertawa. 32 pisau langsung terbang, tanpa peraturan apapun, mereka terbang langsung untuk menelannya. Kiang! 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 Bilah demi bilah bertabrakan dengan pedang pertempuran hitam ungu, hampir seolah-olah seorang komandan yang sangat terampil mengendalikan setiap pisau, mengetuk, menebas, menangkis, mengelilingi, berbagai metode, dengan cepat mengurangi kekuatan pedang pertempuran hitam ungu. Luo Feng baru saja melambaikan tangannya dan 32 pisau bergerak, seolah-olah berada di benang, mengelilingi tubuhnya, sebelum meningkatkan kecepatan, menelan Dewa Petir. Sial! Dewa Petir merasa seolah-olah sedang melawan 32 lawan yang sangat terampil, menghadapi serangan mereka yang terkoordinasi dengan sempurna. Gerakan guntur. Dewa Petir mengamuk, ekspresinya agak jahat, nadinya menonjol. Gemuruh. Bilah hitam keunguan di tangannya meledak dengan keras dan ganas, menjadi pedang petir yang sangat besar, dengan cepat menjatuhkan 32 pisau menjadi berantakan, pisau itu terlempar ke segala arah. Kami bermain sungguhan. Luo Feng menatap, gerakan tubuhnya menjadi kabur, pada saat yang sama dia berkata dengan lembut, formasi pesawat pedang terbang melonjak. Siu! 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 2 dari 30 pisau terbang menuju pesawat Luo Feng yang melonjak di bawah kakinya. 30 pisau yang tersisa menjauhkan diri dari satu sama lain, 30 pisau melayang di udara, tiba-tiba berbentuk ikan todak, dengan mulut, ekor ikan, itu tampak sangat hidup, sangat aneh. Cici, ke-32 pisau itu bersinar secara bersamaan dengan cahaya keemasan. Benang emas saling terkait. Segera menjadi ikan todak emas. Sama seperti ikan, ia menggoyangkan ekornya, bergerak dengan aneh. Dan mulutnya sangat tajam. Berhenti! Dewa Petir berteriak. Mengapa kita berhenti? Luo Feng melayang di udara, seekor ikan todak emas mengapung di sampingnya. Setelah dipukul olehmu terakhir kali, kamu pikir aku akan membiarkannya terjadi lagi? Dewa Petir bergumam. Menjijikkan, aku sudah menjadi Star Traveler level 9 dengan domainku sendiri, dan aku tidak bisa mengalahkanmu. Saudara laki-laki lebih kuat dariku, sekarang bahkan saudara ketiga lebih kuat dariku. Ini membuat frustrasi, itu membuatku kesal. Luo Feng tertawa. Menggunakan manual rahasia, Dewa Petir dan Hong telah meningkat cukup banyak. Dewa Petir adalah petarung petualang bintang level 9 dengan domain 1 lapisan. Hong adalah petarung Star Traveler level 8 dengan domain 2 lapis. Mengandalkan metode pertumbuhan gila makan paksa, Luo Feng, selama setengah tahun, tubuhnya tumbuh dari level 3 Star Traveler ke level 5. Sisi membaca rohnya secara alami tumbuh 2 level. Luo Feng adalah pembaca roh wisatawan bintang level 8, kekuatan otaknya di 32, dia sudah bisa menggunakan teknik, formasi ikan pedang pesawat ulang-alik yang melonjak. Menggunakan formasi ikan todak ini, dia berada di depan Dewa Petir dan sebanding dengan Hong. Pesawat ulang-alik Soaring memiliki total 3 formasi. Yang pertama, mampu mengontrol 12 item eksternal. Yang kedua, mampu mengontrol 30 item eksternal. Yang ketiga, formasi terakhir, dibutuhkan untuk mencapai tingkat alam semesta, memiliki wilayahnya sendiri dan mampu mengendalikan 48 item eksternal. Dengan kekuatan otak Luo Feng pada usia 32, melalui kerja keras dan pelatihan, dia akhirnya mencapai formasi kedua pesawat ulang-alik yang melonjak dan membuat beberapa kemajuan dengan formasi ikan todak. Baik itu fleksibilitas, kekuatan, DLL, formasi ikan todak kedua jauh lebih kuat dari bor gunung pertama. Itu sangat kuat. Proses pelatihannya juga jauh lebih sulit. Berbeda dengan formasi pertama yang dia berhasil setelah pertama kali mencobanya,
Luo Feng telah memenuhi persyaratan untuk formasi kedua jauh lebih awal tetapi hanya dapat melaksanakannya beberapa hari yang lalu. Bab 276, Bintang Naga. Saudara kedua, sekarang kamu tahu bedanya? Hong bercanda, kalau begitu cepat pergi berlatih. Baik itu menambahkan lapisan ke domain Anda, atau menerobos dari Star Traveler level 9 ke Star level 1, mana saja. Setelah selesai, Anda akan dapat melampaui saya dan Luo Feng. Batas-batas tersebut dipisahkan menjadi 4 tingkat utama. Fondasi, konsepsi, domain, dunia, di atas itu, adalah makhluk abadi. Setiap level sangat detail dan membosankan. Domainnya sendiri memiliki 9 lapisan. Beberapa prajurit level Universe atau level Lord berjuang di 9 lapisan domain. Setiap lapisan membutuhkan lebih banyak pekerjaan dan memiliki lebih banyak kesulitan. Dari Star Traveler level 9 hingga terobosan ke level bintang, kesulitannya tidak lebih mudah daripada naik dari level 1 ke 9 itu sendiri. Belum lagi domain yang lebih rumit. Dewa Petir mengusap dagunya, "Saudara Hong, kau selalu menekanku, saudara ketiga bahkan lebih tidak normal." Di usia yang begitu muda dia telah menyusul jauh di belakang, wajah lamaku ini hampir sama sekali tidak berharga sekarang. Luo Feng dan Hong tertawa. "HM?" Jam tangan komunikasi taktis Hong tiba-tiba bergetar. Dia memeriksanya, ada sesuatu yang terjadi di dojo, ayo bubar untuk hari ini. Kaisar Naga Guntur telah terbunuh, ayo kita pulang. Dewa Guntur melambai dan segera terbang. Luo Feng dan Hong juga berpisah, masing-masing kembali ke rumah mereka. Terbang di atas benua Cina, Luo Feng menyurvei di bawah. Dia melihat kota-kota yang terdegradasi dan hancur, bersama dengan monster pemulung dan yang masih hidup, dan beberapa pejuang dengan hati-hati berlatih di dalam kota. Melihat para pejuang ini, Luo Feng merasa seolah-olah sedang melihat dirinya yang dulu. "Luo Feng, Luo Feng!" Babata berteriak dengan semangat. "Ada apa? Kenapa begitu bahagia?" Pikiran Luo Feng dipertanyakan. "Aku sudah menyelesaikan sistem tambahannya, mulai sekarang, kapal naga hitam X-81 dalam kondisi sempurna. Saya hanya perlu 1 hari lagi untuk menginstal sistem tambahan, lalu Anda akan dapat mengambil kapal naga hitam dan melakukan perjalanan melalui alam semesta, berkeliaran di alam semesta yang luas dan menyaksikan ras dan klan yang tak terhitung jumlahnya." Babata sangat bersemangat. Sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama terjebak di bawah tanah, dia ingin sekali bepergian dan menjelajah alam semesta lagi. "Kita bisa melakukan perjalanan melalui alam semesta dan berkeliaran di alam semesta?" Luo Feng terkejut, berhenti di tengah penerbangan, melayang di udara. Benar-benar. Babata berkata dengan sangat bersemangat. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi merasakan darah panas mengalir melalui nadinya. Penduduk bumi yang normal akan sangat senang hanya dengan membayangkan mencapai bulan sehingga dia mungkin akan kehilangan tidur malam itu. Apalagi, Luo Feng sekarang memiliki harapan untuk bepergian dan berkeliaran di alam semesta, mengunjungi ras manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Perasaan gembira ini adalah sesuatu yang sulit untuk ditekan. Menuju planet bumi asalnya, dia pasti akan merindukannya. Tapi sesekali mengunjungi planet lain di alam semesta, adalah sesuatu yang menggembirakan. Luo Feng, saat bumi Anda ditemukan oleh kapal pengintai atau kerajaan lain, itu berarti masalah. Itu sebabnya, Anda harus segera masuk ke alam semesta. Hanya dengan begitu, Anda akan dapat memastikan kelangsungan hidup masa depan bumi. Babata sedang memikirkan cara untuk membujuk Luo Feng agar cepat memasuki alam semesta untuk menjelajah. Memasuki alam semesta, yang terpenting adalah Anda perlu membuka akun dengan jaringan alam semesta. Dengan begitu Anda dapat memasuki jaringan virtual alam semesta dan berkomunikasi dengan ras yang tak terhitung jumlahnya. Kata Babata. Untuk Ai yang hidup seperti Babata, iming-iming memasuki jaringan alam semesta tidak bisa dibandingkan dengan perasaan nyata bertualang ke alam semesta. Selama kamu bisa mencapai planet, buka akun, kamu bisa pulang tepat setelah itu. Babata tampak cemas saat dia mencoba membujuknya. "Bersantai." Luo Feng menyeringai, "Aku pasti pergi. Saya sangat cemas sehingga saya hampir ingin segera pergi. Namun saya hanya memikirkannya, dunia internal saya, mungkin memiliki sekitar 1 bulan atau lebih untuk berubah. Ketika itu terjadi, kekuatan binatang bertanduk emas akan meningkat pesat.
Lebih baik menunggu sampai setelah transformasi sebelum pergi. 1 bulan? Oh oke. Babata agak tidak berdaya, tapi dia tetap setuju. Alam semesta? Luo Feng berdiri tinggi di langit di atas hutan belantara, menatap wilayah yang luas, namun pikirannya telah lama berkelana ke ruang misterius dan luas. Di dalam ruang di alam semesta, distrik hampa Bima Sakti yang terkenal. So, mempertahankan kecepatan yang mengejutkan, terbang melalui Bima Sakti, sebuah kapal berbentuk cakram terus-menerus menuju ke bumi dan mendekat. Di dalam kapal, mengenakan seragam pertempuran abu-abu perak, seorang pria tampan paruh baya berdiri di papan kendali. Di sisinya, seorang pria bugar, tinggi dan kokoh, dengan beberapa rambut wajah hitam, hampir seperti gorila hitam dengan tinggi sekitar 2 m berdiri khawatir. Kapten, saat ini keluarga dan armada Kapten telah mencapai distrik kosong. Ketika saatnya tiba, bukankah akan ada pergumulan dalam keluarga untuk mendapatkan keuntungan? Hanya menyisakan hadiah kecil untuk Kapten? HMPH, pria paruhbaya yang tampan itu mendengus, meskipun hubunganku dengan kakekku agak kaku, dia bukanlah orang seperti itu. Tapi ini planet kehidupan. Manusia gorila hitam berkata, tanpa melihat planet ini, kita tidak dapat menentukan nilainya. Tapi bagaimanapun juga itu adalah planet yang dulu dimiliki oleh pejuang tak terkalahkan, nilainya pasti lebih dari planet kehidupan normal. Di depan hadiah sebesar itu, bahkan saudara sedarah terdekat pun akan mulai saling membunuh. Kapten, kamu harus berhati-hati. Pria paruhbaya yang tampan itu memandangi pria gorila hitam itu, berbalik untuk mengamati kru lainnya, memperlihatkan senyuman. Perhatian semua, tidak peduli apa, imbalan yang akan diperoleh pasukan kami tidak akan kecil. Bagaimanapun juga, kalian semua teman yang telah melalui hidup dan mati bersamaku. Semua kru tersenyum. Saat kita mencapai planet kehidupan, kita akan segera mulai mengambil sampel, mengumpulkan data. Hanya melakukan ini mungkin akan memakan waktu beberapa hari. Pria paruhbaya itu berkata, ketika saatnya tiba, saya dapat segera memasuki jaringan virtual alam semesta dan mencari pembeli. Keluarga pasti tidak akan lebih cepat dariku. Semuanya ada di tangan kita. Pria paruhbaya itu tersenyum, semakin banyak manfaat yang diberikan keluarga kepada saya, semakin saya akan membalas budi. Saudaraku yang terkasih, penghasilan kita pasti tidak akan kecil. Segera, ada sorak-sorai dan tawa. Ataukah, seberapa jauh yang kita miliki sebelum kita tiba di planet kehidupan? Pria paruhbaya yang tampan itu bertanya. Gambar seorang anak muncul di layar, suaranya yang jernih terdengar. Kapten, 91 hari sebelum kita tiba. Baik sekali. Pria paruhbaya tampan itu tersenyum. Sebuah kapal pengintai abu-abu perak sedang menuju ke bumi. Akhir September, negara Cina, kota markas Jiangnan, di ketinggian 8.000 m di udara, sebuah kapal hitam besar melayang. Kapal, tingkat tengah di ruang belajar. Luo Feng berdiri dengan tenang di dalam ruangan, lambaian tangannya, tumpukan kecil logam merah tua muncul di permukaan lantai, ini persis 92 ton logam roh besi hitam. 92 ton. Setelah setiap hari menelan 92 ton roh besi hitam yang dia peroleh di musim dingin tahun sebelumnya, hampir habis. Luo Feng merasa stres, dunia internalnya seperti lubang tanpa dasar, sementara dia tidak makan banyak setiap hari, tetapi dia masih membutuhkan menelan setiap hari, jutaan ton roh besi hitam hampir habis. Setahun belum berlalu dan hampir semuanya berlalu. Hari ini adalah hari transformasi. Luo Feng mengulurkan tangan kanannya, ruang di sekitarnya melengkung, menelan 92 ton roh besi hitam. Shua! Roh besi hitam itu lenyap. Di dunia internal, sekelilingnya dipenuhi dengan kabut emas, bahkan di udara kabut emas ada di mana-mana. Di udara, siluet ganas berhenti tiba-tiba, itu adalah binatang bertanduk emas berskala hitam besar. Binatang itu memandangi tumpukan logam roh besi hitam yang muncul di dunia internal. Pupil emas gelapnya yang besar memiliki sedikit kegembiraan. Tumpukan roh besi hitam, sepertinya menguap menjadi kabut emas tebal, masanya menyusut secara bertahap, kabut emas di sekitarnya semakin tebal. Sekitar 5 menit atau lebih, 92 ton roh besi hitam telah benar-benar lenyap. Gemuruh, dunia internal mengalami guncangan hebat. Kabut emas yang menyelimuti daratan dan udara menutupi segalanya, menyelimuti seluruh dunia internal.
sejumlah besar kabut dengan cepat mengeras, menjadi bagian lain dari daratan, membuat daratan semakin besar dan besar. Jumlah waktu yang tidak terbatas berlalu. Semuanya berhenti. Kabut emas yang menutupi segalanya mengalir dalam angin, melayang keluar dunia internal, melayang tinggi di udara di atas tanah. Yang tersisa hanyalah kabut emas yang masuk ke tubuh binatang bertanduk emas itu. Tubuh Golden Hornet Beast bergerak dan tumbuh secara bertahap, sampai akhirnya berhenti. Tubuhnya telah mencapai total 420 m. Area dunia internal telah mencapai 40 km. Tingginya 40 km, hanya 40 km dan di atasnya ada kabut emas. Kapal naga hitam, di dalam ruang kerja. Binatang bertanduk emas telah mencapai bintang level 4. Luo Feng membuka matanya, mereka memiliki sedikit kegembiraan, menggunakan roh besi hitam mungkin menghabiskan banyak biaya, tetapi kecepatannya jauh lebih cepat. Selama pertumbuhan dunia internalnya, 3 level pertama adalah yang tercepat. 3 level tengah memiliki kesulitan lebih besar dan 3 level terakhir adalah yang paling sulit. Akhirnya terobosan dari level 9 dan memasuki level baru secara bersamaan, jumlah waktu yang dibutuhkan adalah kombinasi dari semua level sebelumnya. Dari star level 1 hingga 3, evolusi normal, 1 tahun sudah cukup. Level 3 hingga 6, evolusi normal, membutuhkan 6 tahun, setiap level membutuhkan sekitar 2 tahun. Level 6 hingga 9, membutuhkan 36 tahun, setiap level membutuhkan sekitar 12 tahun. Dan dari star level 9 ke universe level 1, dibutuhkan lebih dari 50 tahun. Itu sudah jelas, langkah terakhir adalah yang tersulit dari semuanya. Dan ini adalah binatang bertanduk emas, jika itu ras lain, kesulitannya sulit dibayangkan. Waktu malam. Luo Feng duduk di ruang tamu, menonton televisi, menemani istri dan putranya. Luo Feng, kenapa kamu tidak berlatih hari ini? Apakah kamu datang untuk menemaniku dan menonton televisi? Susin memeluk putra yang lebih kecil di pangkuannya, tersenyum. Aku menemanimu. Besok saya akan bersiap-siap untuk pergi dan menangani beberapa urusan. Saya mungkin akan pergi sebentar kali ini. Kata Luo Feng. Berurusan dengan bisnis, berapa lama? Susin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mungkin sekitar sebulan. Kata Luo Feng. Sepanjang itu? Susin terkejut, sekarang di bumi, masalah apa yang bisa menghabiskan begitu banyak waktu Luo Feng? Luo Feng dengan jelas mengingat apa yang dikatakan Babata kepadanya sebelumnya. Tujuannya kali ini, berjarak 320.000 tahun cahaya dari bumi, itu adalah planet yang kuat dan ramai. Bintang Naga. Itu adalah planet super yang ratusan dan ribuan kali lebih ramai daripada Kekaisaran Silver Blue. Itu adalah tempat bagi para pejuang untuk berkumpul. Itu juga merupakan tempat di alam semesta, di mana eselon atas dari orang-orang dengan status suka berkunjung. Tempat semacam itu memiliki jumlah insiden brutal dan tidak beradab yang lebih sedikit, tempat yang jauh lebih aman. Tentu saja, prasyaratnya adalah uang dan status. Jika tidak, seseorang bahkan tidak memiliki hak untuk masuk. Bintang Naga. Luo Feng merenung. Luo Feng, pergi selama sebulan, kemana kamu pergi? Susin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bab 277, Kedatangan di Dragon Star. Kepergiannya yang tiba-tiba menyebabkan istri dan orang tuanya menanyainya, yang membuat Luo Feng cukup pusing. Karena dia tidak ingin keluarganya mengkhawatirkannya, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi ke tempat rahasia untuk berlatih. Fajar hari kedua. Luo Feng dan anggota keluarganya sedang sarapan. Setelah menyelesaikan makanan ini, Luo Feng harus meninggalkan bumi, meninggalkan Bima Sakti, dan menuju planet yang jauh dari Bima Sakti, Bintang Naga. Bro, Luo Hua masuk dari luar, ku dengar kamu akan pergi selama sebulan. Dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Jika bukan karena ibu dan ayah, saya bahkan tidak akan tahu, aku akan memberitahumu sebelum aku pergi, kata Luo Feng sambil meminum buburnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Luo Feng bahkan tidak berencana untuk langsung menghubungi saudaranya dan 2 saudara laki-lakinya yang lain, Hong dan Dewa Petir. Karena akan sangat sulit untuk dijelaskan. Dengan kecepatan Luo Feng saat ini, bahkan tidak perlu 1 hari pun untuk berkeliling dunia. Jadi apa yang dia lakukan selama sebulan penuh? Jika dia bilang dia sedang berlatih.
Dia bisa menipu keluarganya, tapi dia tidak bisa menipu Hong dan Dewa Petir. Xiao Hai, Ping Ping, Luo Feng menggendong kedua anaknya. Ayah, cium, anak sulung Luo Ping meregangkan wajah kecilnya dan mencium Luo Feng. Xiao Hai di samping juga meregangkan wajahnya dan mencium. Namun, istrinya Susin, orang tuanya, dan saudara laki-lakinya sangat khawatir. Jangan khawatir, sampai sekarang, tidak ada lokasi di planet ini yang dapat mengancam saya. Hanya saja pelatihan saya kali ini sangat penting, jadi saya tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu saya. Ini juga sangat ketat pada jenis lingkungan saya, jadi saya harus keluar. Luo Feng menghibur keluarganya, Sin, ketika saya tidak di sini, jaga ibu dan ayah. Jika Hong atau Dewa Petir memanggil, beritahu mereka bahwa saya sedang berlatih dan tidak dapat diganggu. Oke, Susin mengangguk. Lalu aku pergi. Luo Feng meletakkan kedua anaknya di lantai dan tersenyum saat dia keluar. Seluruh keluarga, termasuk kedua anaknya, berjalan ke halaman. Bye-bye Daddy, kedua anak itu berteriak dengan keras. Sampai jumpa, Luo Feng tersenyum sambil melambaikan tangannya dan perlahan melayang ke udara. Anggota keluarga menyaksikan Luo Feng terus naik sampai dia menghilang dari pandangan mereka. Di langit, pesawat berbentuk cakram hitam raksasa muncul. Palka terbuka dan Luo Feng dengan cepat terbang ke dalam, dan kemudian palka ditutup. Setelah itu, ia dengan cepat melesat keluar angkasa. Di dalam pesawat ruang angkasa naga hitam, ruang kendali. Luo Feng, yang berada dalam set seragam pertempuran berwarna merah darah, berdiri di depan layar kendali. Wajah kecil Demon Babata muncul di layar. Babata memperlihatkan taring kecilnya dengan bangga sambil menyeringai, Luo Feng, pesawat luar angkasa telah meninggalkan bumi, pemandangan indah, simulasi 100%, kata Luo Feng. Suara mendesing. Seluruh ruang kendali menghilang. Syukurlah, dia berdiri di lantai dan masih bisa merasakan keberadaan lantai itu. Mata telanjangnya tidak bisa melihat lantai. Di sekelilingnya adalah ruang yang sangat luas dan tak terbatas. Dia berbalik dan melihat ke belakang di mana planet biru besar itu bumi. Babata, meninggalkan bumi untuk pertama kalinya dan menuju planet lain dengan kehidupan, aku merasa seperti, aku tidak bisa tenang, Luo Feng tidak bisa menahan untuk berkata. Sama seperti saat kamu mengambil ujian SMA, ini disebut gugup. Di layar, Babata sedang mengunyah apel sambil mencibir, tidak aneh sama sekali. Karena kamu seperti anak kecil dari pedesaan yang akan memasuki kota perkotaan untuk pertama kalinya. Tentu saja Anda akan gugup saat pergi ke planet yang kuat dan berkembang seperti Dragon Star dari bumi. Luo Feng sedikit mengangguk. Namun, bagian yang penting adalah tempat seperti Dragon Star, menurut apa yang Babata katakan, lebih dari 100 kali lebih makmur daripada ibu kota negara beradab tingkat rendah, Silver Blue Empire. Luo Feng bahkan belum pernah ke Kekaisaran Silver Blue sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak gugup dengan pergi ke Dragon Star secara tiba-tiba? Syukurlah, sebagai seorang pembaca roh, kemauannya sangat kuat dan mampu menyesuaikan emosinya dengan cepat. Babata, pesawat luar angkasa belum mencapai kecepatan cahaya. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jika ini adalah kapal planet Yunmo, maka tentu saja kami akan berakselerasi dengan kecepatan cahaya dengan cepat. Namun, ini hanyalah pesawat ruang angkasa kelas C5. Di layar, Babata menggelengkan kepalanya dengan jijik, dan kemudian mencibir, tapi tentu saja, pesawat ruang angkasa C5 di Kerajaan Gunung Naga Hitam dianggap sebagai pesawat luar angkasa berkualitas tinggi. Beberapa petarung tingkat alam semesta hanya bisa mengemudikan pesawat luar angkasa seperti ini, pesawat luar angkasa naga hitam memiliki akselerasi yang layak. Jika itu adalah pesawat luar angkasa biasa dari beberapa Starfleet, maka akselerasinya akan sangat lambat. Dan beberapa kapal rongsokan kualitas rendah berakselerasi terlalu tajam sehingga penumpangnya bahkan harus masuk ke safety room. Kalau tidak, penumpang akan kehilangan nyawa, kata Babata. Luo Feng tiba-tiba menyadari. Tepat sekali, akselerasi. Mempercepat ke kecepatan cahaya. Bahkan jika percepatannya 500 km per detik, itu tetap saja 50.000 gaya gravitasi bumi. Tapi dia tidak merasakan apapun di dalam pesawat luar angkasa. Ini adalah bagian bagus dari pesawat luar angkasa berkualitas tinggi.
Pesawat luar angkasa memiliki sistem medan gravitasi yang menyesuaikan secara otomatis di mana ia dapat mempertahankan gravitasi di dalam kapal pada tingkat tertentu. Gravitasi di dalam pesawat ruang angkasa saat ini adalah 1x gravitasi bumi, kata Babata. Ya, Luo Feng datang. Dia berjalan di dalam pesawat ruang angkasa seperti bagaimana dia berjalan di bumi, tidak ada perbedaan dalam gravitasi. Jika Babata tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan menyadarinya. Sekarang Babata mengatakannya, Luo Feng baru menyadari, di luar angkasa, pesawat luar angkasa itu mempertahankan tingkat gravitasi yang sama dengan bumi, yang mana itu cukup penting. Haha, aku sudah terlalu lama di bumi jadi aku sudah terbiasa dengan tingkat gravitasi ini. Aku bahkan tidak menyadarinya, tersenyum Luo Feng. Masih 12 detik sampai kita mencapai kecepatan cahaya, teriak Babata. 10. 9. Di layar, wajah kecil Babata sangat serius saat dia menghitung mundur. 8. 7. Luo Feng melihat keluar. Mata telanjangnya tidak bisa lagi membedakan planet-planet di luar angkasa. Ruang di sekitarnya semuanya buram, dan perlahan mulai menjadi hitam. Aneh sekali, Luo Feng menahan napas. 3. 2. 1, teriak Babata. Pesawat luar angkasa hitam yang sudah menjadi buram di alam semesta yang luas. Mendadak ruang itu sendiri sedikit beriak. Kapal itu menghilang. Bukan berarti menghilang dengan mata telanjang karena mencapai kecepatan cahaya, tetapi sebenarnya menghilang dari alam semesta. Ledakan. Luo Feng merasakan pesawat luar angkasa itu sedikit bergetar. Ini bergetar sekitar 10 detik. Lingkungannya benar-benar gelap. Perlahan, kapal menjadi stabil. Berhasil melewati alam semesta dan memasuki ruang gelap, teriak Babata di layar, matikan simulasi pemandangan. Ruang gelap? Luo Feng cukup penasaran, Babata, seperti apa ruang gelap itu? Kami tidak dapat menangkap pemandangan di sekitar kami karena kapal sedang terbang dengan kecepatan cahaya, kata Babata, kami harus memperlambat kecepatan untuk menangkap gambar. Namun, memperlambat dan mempercepat menghabiskan banyak energi. Luo Feng, saya akan langsung mensimulasikan beberapa adegan dari ruang gelap untuk Anda. Sebuah tampilan muncul di depan mata Luo Feng. Adegan brilian muncul di layar. Ini adalah area yang luas dengan banyak titik terang yang memancarkan cahaya seperti kunang-kunang. Ini adalah lautan, titik terang. Selain titik cahaya yang indah, tidak ada yang lain di ruang seluas ini. Oh, ada juga pesawat luar angkasa. Koordinat di ruang gelap cocok dengan yang ada di ruang asal, tempat kita tinggal. Namun, jika Anda menempuh jarak seperti 30 detik cahaya di ruang gelap dan kemudian melewati kembali ke ruang asal, Anda akan menemukan bahwa Anda telah bergerak maju dengan jarak 30 detik cahaya kali 10,081 juta, kata Babata, rasio antara ruang gelap dan ruang asal adalah 1,10.081 juta. Luo Feng kaget. Jika Anda terbang dengan kecepatan cahaya di ruang gelap hanya untuk 1 tahun, itu hanya akan menjadi 1 tahun cahaya. Namun, jika Anda melewati ruang angkasa dan kembali ke ruang asal, Anda akan menempuh jarak 10,081 juta tahun cahaya. Di ruang asal, materi tidak bisa melewati kecepatan cahaya. Setelah mencapai kecepatan cahaya, ia akan melewati ruang angkasa dan tiba di ruang gelap. Di ruang gelap, Anda bisa melewati kecepatan cahaya, kata Babata. Saat ini, pesawat ruang angkasa itu perlahan berakselerasi. Kecepatan maksimum kapal naga hitam ini 1,5x kecepatan cahaya, tetapi mengingat cadangan energi kita, 1,2x kecepatan cahaya sudah tepat, kata Babata. Saya perkirakan akan memakan waktu hampir 10 hari untuk tiba di Dragon Star. Luo Feng, Anda dapat menggunakan waktu ini untuk istirahat dengan baik atau untuk berlatih. Hari-hari terbang melalui ruang gelap cukup membosankan. 9 hari kemudian. Luo Feng, 20 menit lagi dan kita akan melewati angkasa dan tiba di Dragon Star, kata Babata. Oh ya, Babata, jika Anda perlu mencapai kecepatan cahaya untuk pergi dari ruang asal ke ruang gelap, bagaimana cara Anda kembali? Bagaimana Anda melewati ruang angkasa dari ruang gelap ke ruang asal? Luo Feng cukup penasaran. Alam semesta yang luas ini terlalu misterius. Bagaimana orang di bumi bisa menebak apa yang akan terjadi setelah mencapai kecepatan cahaya?
Adapun teori di mana waktu akan berbalik setelah mencapai kecepatan cahaya, Luo Feng tidak pernah setuju dengan itu. Jika orang-orang di bumi melihat planet yang jaraknya 1 juta tahun cahaya dari bumi, maka mereka melihat planet itu dalam keadaannya dari 1 juta tahun yang lalu. Menurut beberapa orang, melebihi kecepatan cahaya saat Anda terbang menuju planet ini. Berarti Anda akan dapat melihat planet kembali ke masa lalu dan melihat planet seperti sebelumnya. Tapi dari sudut pandang Luo Feng, omong kosong. Planet mundur ke masa adalah apa yang dilihat mata telanjang kita. Pada kenyataannya, planet itu terus bertambah tua. Gampang, cukup perlambat sampai kamu berhenti. Kemudian, Anda akan melewati ruang angkasa dan kembali ke ruang asal, kata Babata, dalam ruang gelap, benda tak bergerak tidak ada. Oh, Luo Feng sangat terkejut. Pesawat luar angkasa itu perlahan melambat, dari 1-2x kecepatan cahaya hingga menjadi tidak bergerak. Luo Feng merasakan lantai di bawah kakinya sedikit bergetar. Guncangan itu berlangsung sekitar 10 detik sampai semuanya tenang. Berhasil melewati alam semesta dan kembali keluar angkasa, kata Babata. Simulasi pemandangan, 100%, kata Luo Feng. Suara mendesing. Luo Feng segera melihat ruang yang luas. Hal yang paling unik adalah dia melihat sebuah planet di kejauhan yang sepertinya bersinar. Planet ini sepertinya memiliki 2 satelit alami. Planet itu adalah Dragon Star, kata Babata. Luo Feng, setelah kita memasuki Dragon Star, bertindaklah sesuai dengan rencana kita. Babata, kamu bilang kita butuh uang untuk masuk ke planet ini, tapi saya tidak punya, kata Luo Feng. Tidak peduli seberapa kaya dia di bumi, bagaimana Kekaisaran Biru Perak dan Kerajaan Gunung Naga Hitam menerima mata uang yang digunakan di bumi? Di sini, mereka hanya gambar kertas yang tidak berguna. Kamu tidak, tapi aku lakukan, teriak Babata. Namun, tidak ada gunanya memberimu kartu kredit Tuan, karena itu terikat oleh tanda spiritual. Namun, Tuan memang meninggalkan beberapa koin yang dibawa oleh Tuan itu setiap saat. Terkadang, beberapa mata uang fisik sedikit berguna. Koin? Luo Feng membeku. Ya, saya memeriksa seluruh ruang penyimpanan dan menemukan 932 koin Ganwu, kata Babata. 932 koin? Luo Feng berkedip 2 kali. Kasihan sekali. Ini adalah koin Ganwu, bukan koin naga hitam, dan yang pasti bukan koin silver blue murahan, teriak Babata. Sudah cukup untuk tinggal Anda di Dragon Star. Bab 278, namaku Gao Sheng. Di wilayah terkelola, mata uang Ganwu dapat diubah menjadi mata uang naga hitam, dan mata uang naga hitam dapat diubah menjadi mata uang silver blue. Babata menjelaskan. Namun sebaliknya, mata uang silver blue, melalui pemerintah, tidak dapat diubah menjadi mata uang naga hitam. Mata uang naga hitam juga tidak dapat diubah untuk mata uang Ganwu. Luo Feng mengangguk. Dia memahami logika ini. Jika bumi bergabung dengan keluarga besar alam semesta, dengan barang-barang yang datang dari alam semesta, beberapa eselon atas pasti akan tertarik untuk membelinya. Namun, menggunakan dolar Amerika, dolar Cina untuk ditukar dengan barang alam semesta? Akankah negara-negara alam semesta mau? Tentu saja, pertukaran terbalik mungkin terjadi di pasar gelap. Kata Babata. Dalam percakapan, kapal naga hitam mulai mendapatkan kecepatan menuju bintang naga di kejauhan. Luo Feng berdiri di dalam ruang kendali kapal naga hitam, di depannya ada simulator gambar eksternal, dia dengan jelas melihat bahwa kapal itu mendekati Dragon Star. Mereka hampir berada di dalam atmosfer. Atmosfer planet itu benar-benar unik, mudah terlihat dengan mata telanjang, berbagai warna gas mengalir, menyebabkan seluruh planet terlihat sangat indah dari luar. Kami telah menerima sinyal traktor. Babata berkata, Luo Feng, kapal akan mengikuti sinyal traktor ke teluk tempat berlabuh di planet ini. Luo Feng mengangguk. Dia juga mendengar dari Babata sebelumnya, mencapai sebuah planet, seseorang pasti tidak bisa menerbangkan kapalnya secara acak. Mereka harus memasuki dermaga. Tentu saja, jika seseorang sekuat Master Planet Yunmo, dia bisa memaksa masuk. Untuk planet tingkat tinggi seperti Dragon Star, hanya Domain Lords dan di atasnya yang dapat mengabaikan sinyal traktor dan terbang langsung masuk. Tentu saja, Tuan Sektor biasanya masih menghormati aturan Dragon Star. Lagi pula,
Pemilik planet ini adalah tuan sektor sendiri. Kapal naga hitam menerobos ke atmosfer. Melalui simulator gambar eksternal, Luo Feng dapat melihat kota perak besar di bawahnya. Terdapat teluk berlabuh yang sangat besar, dan di dalamnya ia dapat melihat gambar buram dari sejumlah besar kapal yang berlabuh di sana. Ada kapal besar dan kecil, yang kecil panjangnya puluhan meter, bahkan sampai ujungnya hanya 10 meter. Kapal yang lebih besar, biasanya kapal pengangkut antar bintang atau semacamnya, berada di atas puluhan ribu meter. Kami sudah menerima sinyal, kami akan pergi ke wilayah kelas C. Babata melaporkan dari layar papan kendali. Wilayah kelas A, sebagian besar menampung kapal biasa, kapal perang, DLL. Wilayah kelas B menampung kapal kelas B, kapal perang. Wilayah kelas C menampung kapal kelas C dan kapal perang. Di atasnya adalah wilayah kelas D. Babata diperkenalkan. Docking bay yang besar. Itu dipisahkan menjadi beberapa wilayah besar. Di wilayah kelas C, setiap kapal dan kapal perang sangat berharga. Kapal naga hitam itu perlahan turun, akhirnya mendarat. Pintu kabin terbuka. Tarikan gravitasi planet ini sekitar 3 kali lipat dari gravitasi bumi. Luo Feng terbang keluar dari pintu kabin, segera merasakan perbedaan gravitasi. Luo Feng menoleh untuk melihat, seorang pria dengan seragam abu-abu, tinggi sekitar 2,8 m, 2 tanduk di kepalanya, kulit hijau, terbang, mendarat di depan Luo Feng. Dia rendah hati dan penuh hormat, dengan senyum di wajahnya, menggunakan bahasa alam semesta yang fasih dia berbicara. Tuan yang terhormat, selamat datang di Dragon Star, kapal X-81 naga hitam Anda. Biaya docking tahunan di sini dihargai $600 naga hitam. Kurang dari setahun, kami masih akan mengumpulkan $600 naga hitam, ini kartu dok Anda. Setelah itu, dengan kedua tangan, dia menyerahkan kartu tembus perak ke Luo Feng. Di atasnya ada logo C. Luo Feng, ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Babata dengan hati-hati menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang akan ditemui dan dialami seseorang di Dragon Star dan bagaimana seseorang harus bereaksi. Dimengerti. Luo Feng tersenyum, dengan membalikkan tangannya, satu koin muncul, dan dia melemparkannya. Mata uang Ganwu. Mata pria berkulit hijau itu berbinar. Pada pengiriman uang pemerintah kerajaan naga hitam, $1 Ganwu dapat ditukar dengan $1.000 naga hitam, namun, $1.000 naga hitam tidak dapat ditukar dengan dolar Ganwu. Jika seseorang pergi melalui pasar gelap, itu mungkin, namun biasanya, dibutuhkan lebih dari 1.000, hampir $2.000 naga hitam untuk ditukar dengan $1 Ganwu. Dan warga biasa bahkan tidak tahu di mana pasar gelap itu berada. Ganwu dolar, itu tanda status. Mengendarai X-81, barang mewah seperti itu, memiliki Ganwu dolar, status dan latar belakangnya pasti sangat besar. Pria berkulit hijau itu sangat iri. Dia, petarung level 9 Star Traveler. Di Dragon Star, bahkan warga yang paling biasa, jika mereka mampu menembus level bintang, status mereka akan segera dinaikkan. Namun, bahkan seorang pejuang tingkat bintang, bertemu seseorang yang mengendarai kapal mewah logam murni kelas C5, menghabiskan uang Ganwu, akan merasa sedih. Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan. Ini pasti seseorang dari keluarga besar, atau memiliki latar belakang dan status yang besar. Tidak perlu perubahan. Luo Feng berkata dengan santai. Terima kasih Pak. Pria berkulit hijau itu sangat penuh hormat. Keturunan keluarga besar semacam ini, bisa dengan mudah memerintahkan hingga puluhan ribu prajurit level 9 Star Traveler di bawahnya. Pada saat ini, sebuah kapal yang benar-benar diwarnai hitam dan putih dengan desain aneh, turun ke darat kurang dari 100 m jauhnya dari Luo Feng. Demikian pula, pekerja lain berseragam abu-abu terbang, pintu kabin mulai terbuka sejak turun. Seorang pemuda gemuk dan gemuk berambut hitam terbang keluar, wajahnya memiliki 2 garis ungu, dan matanya menyipit, membuat keseluruhan penampilannya menggemaskan. Tingginya mirip dengan Luo Feng. Wah! Pemuda gendut itu terbang keluar, di belakangnya segera ada 4 pria yang tampak kuat seukuran gorila. Dari 4 di belakang, 3 bintang level 3, 1 bintang level 8. Pemuda gemuk adalah seorang Star Traveler level 3. Babata segera memberitahu Luo Feng. Luo Feng kaget. Pemuda gemuk itu sebenarnya memiliki pengawal tingkat bintang 4, itu sangat menjengkelkan.
Datang ke tempat ini, yang bahkan lebih ramai dan kuat daripada galaksi Kekaisaran Silver Blue. Luo Feng akhirnya menyaksikan anggota nyata dari sebuah keluarga besar. Sial, sial, sial. Pemuda gemuk terbang ke kapal naga hitam Luo Feng, menyentuh tubuhnya, matanya menyala, berteriak, "Sobat, ini adalah model lama dari lebih dari 1 juta tahun yang lalu, Gunung Naga Hitam X-81. Mereka yang memiliki kapal ini semuanya telah mati. Dan itu bahkan terbuat dari tium hitam logam mewah, saya benar-benar harus melihat kapal seperti itu hari ini. Hai saudara laki-laki." Pemuda gendut itu berjuang dan bergegas ke Luo Feng, dengan wajah penuh senyum, "Kapal X-81, MU, jika kamu tidak menginginkannya lagi, bagaimana kalau memberikannya padaku? 10 tahun lagi dan saya akan mampu membelinya." "Oh, perkenalkan diri saya dulu, nama saya Gao Sheng Weidi. Panggil saja aku Gao Sheng." Bahasa alam semesta yang fasih keluar. "Gao Sheng, kapal naga hitam ini, aku harus melakukan berbagai perubahan dan perbaikan agar bisa sepenuhnya beroperasi kembali. Saya tidak tahan untuk menjualnya sekarang." Luo Feng mengikuti peringatan sebelumnya dari Babata dan berkata dengan santai. "Oh, model lama dari lebih dari 1 juta tahun lalu, setelah lebih dari jutaan tahun, sebagian besar akan rusak. Memperbaikinya pasti tidak lebih mudah daripada membeli yang baru. Saudaraku memang setingkat denganku." Gao Sheng melengkapi, "Barang mewah dari logam murni ini, dikendarai, itulah yang saya sebut kelas." Luo Feng tersenyum. Sejujurnya, kapal naga hitam itu berada di dasar laut bumi di dalam reruntuhan kapal induk itu dan tidak digunakan selama lebih dari 1 juta tahun, oleh karena itu degradasinya ringan. Saudaraku, kamu masih belum memperkenalkan dirimu. Pemuda gemuk itu tertawa bahagia. Namaku Luo Feng. Luo Feng tersenyum. Saudara Luo Feng, kau sendirian? Tidak ada pengawal? Dari sini ke Kota Naga, masih ada jarak beberapa ribu kilometer. Dan di Dragon Star, seseorang hanya dilindungi di dalam kota. Tidak ada perlindungan di luar kota, dalam perjalanan, bahkan mungkin ada perampok. Kata pemuda gemuk itu. Luo Feng tersenyum. Shua. Di sampingnya, 2 penjaga perak cair yang mengenakan pakaian hitam muncul. Sial, penjaga perak cair. Gao Sheng menganggukkan kepalanya, 2 penjaga perak cair, 1 untuk perlindungan, 1 lagi untuk mengelilingi musuh. Setelah mereka memperbesar diri, mereka dapat dengan mudah mengelilingi dan menjebak hingga 100 musuh dengan mudah. Bahkan jika musuh membebaskan diri, penjaga perak cair lainnya bisa datang dan menangkap mereka. 2 penjaga perak cair bergiliran, sangat aman. Luo Feng tertawa. Saat itu, penjaga perak cair berhasil membungkus diri di sekitar binatang bertanduk emas yang sangat besar itu, sedangkan untuk ras manusia, mereka memang akan menjebak hingga 100 dalam sekejap mata. Jika saudara Luo Feng tidak keberatan, kita bisa pergi bersama, dengan keempat pengawalku, tidak ada yang berani membuat masalah. Gao Shen tertawa bahagia. Terima tawarannya, pergi bersamanya berarti lebih sedikit masalah. Kata Babata. Ayo pergi bersama. Luo Feng tersenyum sambil mengangguk. So. Luo Feng dan Gao Sheng melayang, 4 pengawal mengikuti di belakang. Saat bangkit, armor keempat pengawal secara bersamaan muncul di tubuh mereka, armor kontak awan juga muncul di tubuh Luo Feng. Kelompok 6 terbang di langit. Luo Feng, berapa banyak yang kamu habiskan untuk membeli kapal naga hitam itu? Gao Sheng mau tidak mau bertanya, jelas sebagai penghobi kapal, dia terobsesi dengan kapal itu. Babata? Luo Feng berteriak dalam benaknya. Dia tidak tahu berapa banyak dia harus menjawab. Katakan padanya, 9 miliar dolar naga hitam, perbaikan dan perubahannya menelan biaya 2 miliar dolar naga hitam. Kata Babata. Yang banyak? Luo Feng terkejut di dalam. Atas pengiriman uang pemerintah, 1 dolar naga hitam dapat diubah menjadi 1.000 dolar silver blue, yang berarti kapal ini dihargai 9 triliun dolar biru perak. Tidak banyak sama sekali, ini yttrium hitam murni, berat seluruh kapal sekitar 2 juta ton. Setiap ton yttrium hitam dihargai 3.000 dolar naga hitam, sekitar 3 juta dolar silver blue, hanya logam yttrium hitam saja, akan menelan biaya 6 triliun dolar silver blue. Babata berkata, Luo Feng, jangan gunakan standarmu dari bumi untuk melihat alam semesta.
1 ton logam yttrium hitam setara dengan $3.000 naga hitam. 1 ton roh besi hitam kelas B hanya seharga $9 naga hitam. Besi hitam kelas, bahkan lebih berharga. Luo Feng menyadari. Memang tidak mahal, 1 ton roh besi hitam hanya $9. 1 ton logam yttrium hitam bernilai $3.000. Itu tidak mahal. Ini logam murni, kalau itu paduan maka akan lebih murah, lagi pula, paduan itu lebih kuat. Efisiensinya lebih tinggi. Kapal kelas C5 yang sama, menggunakan paduan, hanya akan menjadi 10% dari harga, bahkan mungkin lebih rendah. Jadi, menggunakan logam murni untuk membangun kapal, tergolong hal yang mewah untuk dilakukan. Sama seperti di bumi, Anda orang menggunakan emas untuk membuat mobil dan sebagainya. Luo Feng diam-diam menghela nafas. Pantas saja Gao Sheng begitu terkejut, logam murni itu memang mewah. Seseorang harus menjadi sangat kaya, tidak untuk dikacaukan. Kapal naga hitam ini, saat itu saya menghabiskan $9 miliar naga hitam untuk membeli, perbaikan dan peningkatan membutuhkan waktu sekitar 2 miliar. Kata Luo Feng. Wow. Gao Sheng mengangguk, saudaraku berpenghasilan sedikit, model lama seperti ini, sangat sulit didapat saat ini. Dalam 10 tahun lagi, ayah saya berjanji untuk memindahkan seluruh planet dengan nama saya. Planet ini memiliki 11 miliar orang, perkiraan kasar, jika setiap orang dapat memberi saya $100 kalor setahun, yaitu $0,06 naga hitam, maka pendapatan setahun akan lebih dari $600 juta naga hitam. $20 miliar dari satu planet tidak sulit didapat. Luo Feng tersenyum, tapi hatinya kaget. Tuhanku, seluruh planet bergeser ke bawah namanya. 11 miliar orang untuk mendapatkan uang untuknya. Luo Feng akhirnya mengerti perbedaan antara orang-orang yang sangat kaya di bumi dibandingkan dengan yang sangat kaya di alam semesta. Kekayaan bumi disamakan dengan mungkin beberapa rumah dan tanah. Orang yang sangat kaya di bumi berbicara tentang membeli seluruh planet. Sangat kaya. Pada saat yang sama, Luo Feng mengerti. Pemilik kapal naga hitam yang berada di bawah laut di bumi adalah orang yang terkenal dan berlatar belakang. Dia tidak punya pilihan ketika dia disapu oleh Master Planet Yunmo, menghancurkan seluruh armada antar bintang dan membunuh semua orang. Dalam area seluas 1000 tahun cahaya, bidang bintang di sekitar bumi semuanya dimiliki oleh tuannya, bahkan salah satu yang bertubuh seperti pemilik kapal yang sudah meninggal, jelas tidak bisa dan tidak berani berurusan dengan makhluk abadi. Itu sebabnya, dia mati dalam diam. Bab 279, Warga Kekaisaran. Itu begitu indah. Luo Feng memandang ke langit, di atas, sepertinya ada kain kasa ungu menutupi langit. Dan di kejauhan, warnanya menjadi biru. Warna langit Dragon Star memang istimewa. Gao Sheng tertawa sambil memuji, beberapa daerah memiliki langit biru, yang lain berwarna ungu, atau hijau, atau merah, DLL, dan mereka juga sering berubah. Terutama saat matahari bersinar melalui lapisan gas itu dan ke laut, itu sangat indah. Dragon Star, karena keindahannya, telah memikat banyak pejuang yang kuat untuk tinggal di sini, secara bertahap, menjadi semakin ramai. Gao Sheng memuji. Di antara kelompok orang ini, penerbang paling lambat adalah Gao Sheng. Namun, Gao Sheng mengendarai papan yang tampak aneh dan ramping, kecepatannya juga bisa mencapai 2000 m per detik. Selama percakapan mereka dengan mudah terbang sejauh ratusan kilometer. Wow! Mata Luo Feng berbinar, melihat ke kota yang jauh. Ini adalah kota yang dibangun dengan indah, mirip dengan salah satu kota di bumi. Saudara Luo Feng, kamu tampaknya iri dengan tempat itu? Haha, itu adalah tempat tinggal yang dianggap mewah bahkan di Dragon Star. Itu adalah kastil dengan luas 9,8 km. Untuk dapat membeli tempat tinggal seperti itu, seseorang harus memiliki kekayaan dan status yang ekstrim. Mata Gao Sheng berbinar, sial, aku tidak tahu kapan aku bisa membelinya. Kastil. Luo Feng tertegun di dalam. Luo Feng, itu real estate mewah. Mereka mirip dengan villa di bumi. Babata berkata, alam semesta itu luas, ada planet yang tak terhitung jumlahnya, karenanya orang-orang eselon atas di alam semesta terbiasa hidup di tempat yang sangat luas. Sama seperti gurumu, dia dulu tinggal di seluruh planet. Untuk kota yang ramai seperti Dragon Star, tanahnya lebih mahal, itu sebabnya,
area seluas 9,8 km untuk kastil dianggap sudah cukup mewah. Jika itu adalah planet normal, itu tidak akan dianggap banyak. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengutuk. Ini bahkan tidak pada level yang sama lagi. Hanya tempat tinggal, dan itu adalah kastil dengan luas 9,8 km. HM? Saat Luo Feng terbang, dia melihat kastil lain di kejauhan, dan kastil lain setelahnya. Dengan cuacanya yang indah dan pemandangan Dragon Star yang indah, memiliki kastil sendiri memang mewah. Setelah terbang selama 10 menit lagi, Luo Feng disurvei di bawah, dia melihat distrik yang dibangun lebih padat, dengan kastil kecil, memenuhi tempat itu. Ini adalah distrik tempat tinggal termurah Dragon Star, ini memiliki luas 1 km. Jika itu adalah kerajaan Kalor kita, bahkan di planet utama, tempat seperti ini akan berharga $1 miliar naga hitam, dan itu cukup mengesankan. Gao Sheng mengutuk pelan, tapi di sini di Dragon Star, tempat kecil termurah ini, juga bernilai lebih dari $1 miliar naga hitam. Luo Feng berkedip keras. Lebih dari $1 miliar naga hitam? Luo Feng, apakah Anda memiliki properti di sini? Gao Sheng bertanya. Tidak, aku masih terlalu muda. Kata Luo Feng. Benar, aku juga. Gao Sheng mengangguk, ayah saya telah mengontrol dengan ketat uang saku saya, bahkan hanya memberi saya planet saya sendiri setelah 10 tahun, setelah upacara kedewasaan saya. Gao Sheng tampak tidak puas, kalau tidak, saya juga akan dapat membeli tempat seperti itu di sini di Dragon Star, bersantai dan menikmati masa tinggal saya di sini. Kalau begitu, aku akan menjadi penduduk Dragon Star. Di Dragon Star, itu pasti hidup. Luo Feng mengangguk. Sebelum sampai di sini, Babata sudah memberitahunya. Saat seseorang menjadi warga Dragon Star, seseorang akan mendapatkan hak istimewa khusus. Namun, menurut harga properti di sini, untuk dapat membeli sebidang kecil tanah atau bahkan kastil yang lebih mahal, hanya bangsawan dari negara-negara tingkat tinggi di alam semesta atau beberapa ahli waris dari keluarga besar yang mampu membelinya. Yang paling dasar adalah mereka yang memiliki planet mereka sendiri, para pemimpin kelompok ini. Bahkan jika seseorang memiliki satu planet, mereka mungkin dapat atau tidak dapat membeli sebidang properti di sini. Setelah terbang selama setengah jam, Luo Feng akhirnya melihat kota yang sangat besar, seluruh tembok kota menjadi hitam seperti tinta. Mereka sepertinya memanjang selamanya dari pandangan, satu pandangan saja tidak cukup untuk tujuan mereka. Dan di atas dinding, ada semacam dekorasi kaca transparan, naga kaca yang indah dan indah menempati bagian atasnya. Ketika Luo Feng mendekat, dia menyadari bahkan di dinding hitam seperti tinta, ada ukiran yang rumit, itu adalah ukiran naga bertanduk tunggal. Kota yang besar sekali. Luo Feng dan Gao Sheng turun, mengangkat kepala untuk melihat ke tembok besar, jantung berdebar kencang. Hanya tinggi dinding hitam saja yang 120 m, termasuk patung naga kaca besar di atas dinding, itu saja hanya beberapa 100 meter. Juga, seluruh kota terbentang jauh melampaui apa yang bisa dilihat orang. Keluasan semacam ini, rasa kuno, mengguncang satu ke intinya. Kota Naga memiliki luas 6.000 km, sejarah kota ini sudah berumur lebih dari 3 juta tahun. Gao Sheng berkomentar. Persis seperti yang Babata katakan padaku. Luo Feng menyadari. Meskipun Babata telah ada di bumi selama 50.000 tahun, tetapi, bahkan setelah sekian lama, perubahan di alam semesta sangat kecil. Baik itu sains, kerajaan, kelompok, DLL, tidak ada yang berubah. Jelas untuk keberadaan seperti kerajaan yang telah ada selama ratusan dan jutaan tahun, 50.000 tahun bukanlah perbedaan yang besar. Pintu kota besar itu lebarnya hampir 1 kilometer. Orang-orang masuk dan keluar. Luo Feng, Gao Sheng dan yang lainnya masuk melalui pintu. Kami telah menerima sinyal, Luo Feng, di Kota Naga. Nomor komunikasi Anda adalah 19287342325. Kata Babata. Nomor komunikasi mirip dengan nomor telepon. Tidak peduli seberapa canggih sistem komunikasi seseorang, mereka tidak dapat berkomunikasi melewati jarak beberapa tahun cahaya. Karenanya, beberapa planet beradab secara alami memberi setiap pengunjung bantuan AI dan nomor komunikasi. Di planet ini, seseorang kemudian dapat menggunakan nomor dan perangkat ini untuk berkomunikasi.
Dan saat berada di planet yang berbeda, satu-satunya cara untuk berkomunikasi adalah dengan memasuki jaringan alam semesta virtual dan mengobrol di dalamnya. Luo Feng, berapa nomor komunikasi Anda? Gao Sheng melihat ke arah Luo Feng, punyaku 19287342463. Punyaku adalah 19287342325. Luo Feng menjawab. Baik. Gao Sheng tertawa, hal pertama yang perlu saya lakukan di kota ini adalah mengunjungi beberapa orang tua. Mari kita berpisah di sini. Saat malam tiba, aku akan memberitahumu. Aku akan bertindak sebagai pembawa acara dan kita bisa makan malam bersama. Gao Sheng dipengaruhi oleh asuhan ayahnya, dia menikmati menjalin pertemanan baru dan memperlakukan mereka dengan baik. Teman baru berarti kemungkinan baru. Dari sudut pandangnya, Luo Feng tampak seperti status dan latar belakang. Baiklah, kalau begitu mari kita berpisah di sini. Luo Feng tersenyum. Setelah Gao Sheng dan pengawalnya pergi, Luo Feng mulai berjalan-jalan di kota yang sangat besar, menikmati keindahannya. Konstruksi sekitarnya memiliki gaya unik mereka sendiri. Beberapa konstruksi sangat indah sehingga membuat hati orang berdebar kencang. Itu terlalu menarik. 3 mata, mulut dan gigi orang ini terlalu menarik. Luo Feng sedang berjalan di sepanjang distrik, banyak orang yang bepergian bolak-balik. Pada saat yang sama, sekitar 100 meter di atas udara, ada banyak orang yang terbang dan bergegas. Mengatakan orang, tetapi setiap orang dari penampilan mereka aneh. Dalam 5 menit singkat, Luo Feng telah menyaksikan di antara orang-orang yang paling tinggi mendekati 10 m dan yang paling dekat dengan bayi dari bumi. Warna kulit mereka juga aneh. Bahkan sampai ada beberapa orang dengan kepala panjang dan tampak aneh. Namun, kebanyakan masih memiliki 2 mata, hidung dan mulut. Hanya wajah mereka, apakah itu lebih banyak rambut wajah atau memiliki garis-garis aneh DLL. Orang itu, anehnya mirip dengan cerita kuno Buddha, seluruh tubuhnya berwarna emas, rambutnya bahkan lebih menarik. Luo Feng merasa seperti seorang nenek yang memasuki taman yang indah, dia tidak bisa mendapatkan cukup pemandangan. Wisatawan bintang tingkat 6, wisatawan bintang tingkat 9, bintang tingkat 3, bintang wisatawan tingkat 1, bintang tingkat 5, Luo Feng, mengandalkan Babata, menyadari banyak dari orang-orang ini memiliki kekuatan. Di jalanan Dragon Star, gambar kabur dari orang-orang yang tak ada habisnya bergerak, hampir semua orang setidaknya adalah seorang Star Traveler, bahkan ada banyak level Star. Secara acak memilih salah satu dan melemparkannya ke bumi, dia akan menjadi eksistensi yang melampaui level Wargot. Hanya melihat sekeliling, seseorang dapat dengan mudah melihat prajurit yang lebih kuat dari yang terkuat di bumi, Hong dan Dewa Petir. Luo Feng, saya sudah menghubungi layanan dukungan planet ini dan bertanya, kantor administrasi kerajaan Gunung Naga Hitam di sini berjarak sekitar 200 km atau lebih dari tempat kita sekarang. Babata berkata, menurut rencana kita, hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah bergabung dengan kerajaan Gunung Naga Hitam, memperoleh kewarganegaraan. Ayo pergi. Luo Feng segera melayang, hingga sekitar 100 m dari tanah. Orang-orang terbang semuanya terbang di ketinggian ini. Bintang level 7, 8, 9. Saya telah melihat banyak. Kenapa saya belum melihat satu level semesta? Luo Feng bertanya. Level bintang sudah dianggap orang dengan status. Di planet yang lebih kecil, mereka hampir tidak terlihat. Namun di Dragon Star, planet yang ramai ini, level bintang lebih sering terlihat. Adapun tingkat alam semesta, dari seluruh kerajaan Silver Blue hanya ada sedikit. Pasti ada beberapa di sini di planet ini, namun untuk menemukan mereka membutuhkan sedikit keberuntungan. Selama percakapan, Luo Feng melihat konstruksi ukiran naga hitam besar yang menempati gunung besar. Ini adalah stasiun urusan Kekaisaran Gunung Naga Hitam di Dragon Star. Di pintu masuk gedung besar, ada 2 penjaga kokoh berkulit perunggu dengan ketinggian hingga 6 m. Oh, penjaga perak cair. Mereka benar-benar penjaga perak cair. Kedua penjaga besar itu segera berdiri dengan perhatian, senyum lebar di wajah mereka, saat Luo Feng berjalan ke pintu masuk, mereka bahkan dengan antusias membuka pintu untuknya. Tuan, silakan masuk. Perkataan Babata memang benar, di alam semesta, kekuasaan, status dan kedudukan sangatlah penting.
Luo Feng tersenyum saat dia masuk ke aula besar. Di belakangnya ada dua penjaga perak cair berseragam hitam. Dia melihat sekilas ke tata letak aula dan itu beberapa level, sebelum dengan cepat menemukan level yang harus dia tuju. Level 32. Luo Feng segera melangkah ke sofa bundar di sampingnya, duduk, penjaga perak cair berdiri di sampingnya. Saat itu, Luo Feng berkata, 32. Baki di bawah sofa bundar mulai memancarkan cahaya putih. So, itu segera bergegas ke atas, tanpa jejak bergoyang, itu berhenti, itu sudah mencapai level 32. Tuan, bagaimana kabarmu? Seorang wanita dengan telinga kelinci, cantik seperti roh dalam cerita, membungkuk lembut dan tersenyum, apa yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin melamar menjadi warga negara kerajaan Gunung Naga Hitam. Luo Feng tersenyum. Memiliki kewarganegaraan diperlukan untuk melakukan banyak hal di alam semesta. Untungnya dia memiliki arahan Babata, Luo Feng dapat dengan mudah dan lancar mencapai banyak hal. Jika itu adalah Hong atau Dewa Petir, yang secara membabi buta masuk ke planet lain, dia takut mereka tidak akan tahu apa-apa. Kebangsaan? Wanita itu tampak kaget. Pada usia ini, siapa yang tidak memiliki kewarganegaraan? Bab 280, 5 besar Leviathans. Tuan, silakan menuju ke kiri Anda, ruang terdalam kedua, kata wanita resepsionis. Terima kasih. Luo Feng tersenyum saat dia berbalik untuk berjalan dengan dua penjaga perak cair mengikuti di belakangnya. Mata wanita itu berbinar, dia berpikir, dia benar-benar mengucapkan terima kasih kepada resepsionis seperti saya, wow, sekarang ini benar-benar asuhan sebuah keluarga besar dengan sopan santun. Meskipun dia memiliki dua penjaga perak cair, dia sama sekali tidak sombong. Luo Feng mengamati pintu kamar, di atasnya ada beberapa kata. Ketuk, ketuk, ketuk. Luo Feng mengetuk pintu. Silakan masuk. Dari dalam, suara yang kuat terdengar. Luo Feng mendorong pintu dan masuk, itu adalah ruangan yang luas di dalamnya. Ada dua orang pekerja, berkulit hitam dan sangat kurus, pupilnya berwarna merah darah. Salah satu dari keduanya dengan santai mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas. Namun, setelah melihat dua penjaga perak cair di belakang Luo Feng, senyum antusias segera muncul di wajahnya. Tuan, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Anda? Saya ingin bergabung dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Luo Feng tersenyum. Peradaban tingkat rendah di alam semesta memiliki kewarganegaraan terlemah. Dan peradaban tingkat menengah seperti Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak terlalu buruk. Setidaknya ketika dia masih lemah, Luo Feng tidak berniat meninggalkan batas bidang bintang Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Begitu dia menjadi petarung level universe atau bahkan lebih tinggi, tidak masalah apa kewarganegaraannya. Oh, kewarganegaraan apa yang kamu miliki sebelumnya? Apakah ada alasan untuk membatalkan yang sebelumnya? Salah satu pria kulit hitam dengan mata merah tersenyum. Saya tidak punya. Kata Luo Feng. Tidak ada kewarganegaraan? Orang belakang dengan pupil merah tampak sedikit terkejut, hati-hati memeriksa Luo Feng dengan kedua matanya, sekali lagi melihat dua penjaga perak cair di belakangnya. Orang biasa dari planet manapun tidak dapat memperoleh kewarganegaraan sampai mereka mencapai tingkat penjelajah bintang. Untuk mendapatkannya, syaratnya adalah seseorang harus mencapai level Star Traveler. Ini juga alasan mengapa selama bencana di bumi, Luo Feng berkata bahwa bahkan jika mereka meninggalkan bumi, istri dan anak-anaknya harus tinggal di kapal selama beberapa dekade, karena mereka harus mencapai level Star Traveler untuk bisa masuk planet lain. Tanpa kewarganegaraan, Kekaisaran tidak akan melindungi Anda saat Anda memasuki planet tertentu. Untuk orang normal yang mencapai level Star Traveler, hal pertama yang mereka lakukan adalah mendaftar kewarganegaraan. Namun, pria di depan mereka memiliki dua penjaga perak cair sebagai pengawal. Bisakah seseorang seperti ini menjadi orang normal? Dia mungkin seorang elit yang dilatih oleh suatu organisasi besar dan baru saja memasuki alam semesta. Orang kulit hitam dengan pupil merah berpikir. Tuan, mohon berdiri di sini dan diamlah. Pria kulit hitam itu tersenyum. Baik. Luo Feng sangat jelas tentang apa yang mereka lakukan. Pria kulit hitam dengan pupil merah menekan tombol pada mesin di tangannya, bip, cahaya mimpi menyinari Luo Feng. Didi.
Mesin itu membuat beberapa suara. Pria kulit hitam dengan pupil merah menundukkan kepalanya untuk melihat layar. Di atasnya ada kata-kata bahasa semesta. Tidak ada informasi sebelumnya. Karena Anda belum pernah benar-benar bergabung dengan negara lain, kami dapat melewati banyak langkah dan langsung memulai. Pria kulit hitam dengan mata merah tersenyum, Tuan, Anda hanya perlu membayar biaya administrasi sebesar $50 naga hitam, dan semuanya akan beres. Di Dagon Star, banyak tempat menggunakan dolar naga hitam ya. Luo Feng membalik tangannya dan melemparkan $1 Ganwu, bantu saya mengubahnya. Ganwu dolar. Pria kulit hitam dengan pupil merah diam-diam senang, dengan cepat mengambil dari sakunya uang kertas khusus yang tipis dan halus, setumpuk kecil uang yang diteruskan ke Luo Feng. Tuan, ini $950 naga hitam. Pada saat yang sama, dia memasukkan dolar Ganwu ke dalam sakunya, mengambil dari kantong yang sama $50 naga hitam dan menempatkannya di bagian penyimpanan mesin di samping, memungkinkannya untuk menelan uang. Haha, saudara, kamu yang mentraktir malam ini. Di sampingnya, pria kulit hitam lainnya dengan mata yang sedikit lebih besar berteriak. Tidak masalah. Pria kulit hitam dengan pupil merah sangat senang, tersenyum antusias pada Luo Feng. Tuan, tolong ikuti saya akan membantu Anda menyelesaikan semua dokumen. Ini akan sangat cepat. Jenis orang yang bekerja di dalam kantor pemerintah ini memiliki banyak koneksi. Untuk mengubah $1 Ganwu menjadi dolar naga hitam, total pertukaran akan menjadi 1,45 Rb. Artinya, hanya menukarkannya berarti dia akan menghasilkan beberapa ratus dolar naga hitam, beberapa ratus ribu dolar silver blue. Bahkan jika dia memiliki pekerjaan yang bagus, ini masih sekitar 1 atau 2 bulan gaji tambahan. Setelah sekitar 20 menit, Luo Feng telah memperoleh kartu identitasnya. Sejak saat itu, Luo Feng secara resmi menjadi warga kerajaan Gunung Naga Hitam, meninggalkan nama dan informasinya dalam catatan mereka. Bahan kartu ini menarik. Luo Feng memuji. Bahan kartu ini sangat tahan lama dan kokoh. Di bumi, warga tingkat dasar harus menggunakan kekuatan penuhnya sebelum dia benar-benar dapat merobeknya. Bahan ini biasanya bertahan 2 hingga 3.000 tahun, hanya setelah itu akan mulai merendahkan. Babata menjelaskan. Oh. Luo Feng mengangguk. Luo Feng sedang dalam suasana hati yang baik. Dengan kewarganegaraan kerajaan Gunung Naga Hitam, dia bisa melakukan lebih banyak hal. Seperti yang pernah dikatakan, jalan lebih sulit bagi seseorang tanpa identitas. Babata, kemana kita pergi untuk membuka akun Virtual Universe Network? Luo Feng sangat mengantisipasi ini. Jaringan alam semesta virtual. Hanya dari namanya sendiri, di dalam jaringan semesta virtual itu, semua ras manusia dari alam semesta berkumpul, alam semesta Ganwu, dan negara-negara alam semesta lainnya, semua populasi mereka sering mengunjungi jaringan virtual. Jika seseorang menghitung angka, memang, itu tidak terhitung. Itu terlalu banyak, terlalu banyak. Jaraknya sekitar 100 km dari sini. Babata mulai menjelaskan rutenya secara detail. Luo Feng melayang ke langit. Seluruh ruang udara di dalam kota naga sangat luas dan luas, sehingga lalu lintas tidak terlalu padat. Luo Feng juga berhasil mempertahankan kecepatan yang agak cepat. Babata, bagaimana cara kerja jaringan semesta maya? Sebenarnya dapat bekerja dari manapun di alam semesta, berkomunikasi melalui jaringan? Luo Feng sangat terkejut dan penasaran dengan itu. Alam semesta sangat luas tak tertandingi, bahkan bepergian antar alam semesta. Ada beberapa tempat yang membutuhkan ratusan hingga ribuan perjalanan sub-alam semesta. Namun, Virtual Universe Network ini sebenarnya mampu membuat orang bertemu dan berkomunikasi. Teknologi apa itu? Teknologi apa yang digunakan jaringan ini? Ini adalah sesuatu yang bahkan saya tidak tahu. Babata berkata, jenis teknologi ini, bahkan kerajaan Ganwu belum memahaminya, hanya perusahaan jaringan alam semesta virtual yang memilikinya. Di dalam kerajaan besar di alam semesta, mereka semua memiliki departemen dari perusahaan jaringan semesta maya. Perusahaan ini pasti sangat hebat. Luo Feng berseru. Gurunya sendiri, Master Yunmo Planet, Huyan Bo, mungkin telah mendapat penghormatan dari Kekaisaran Ganwu, tetapi melawan negara semesta, kehadiran peradaban tingkat tinggi yang sangat besar ini, bahkan Huyan Bo tidak bisa begitu saja pergi. Melawan mereka.
Sebaliknya, berbagai negara semesta besar tidak dapat memahami teknologi yang dimiliki perusahaan jaringan virtual universe. Tidak heran perusahaan ini bertahan dengan sangat baik. Itu sudah pasti. Luo Feng, meskipun kerajaan Ganwu dan negara-negara alam semesta lainnya semuanya adalah peradaban tingkat tinggi di alam semesta, dan kekuatan serta kehadiran mereka sangat besar. Di alam semesta, yang terbesar dan terkuat bukanlah negara. Babata berkata, ini sebenarnya adalah entitas yang tampaknya tidak teratur, tetapi sebenarnya jauh lebih kuat. Kekuatan apa? Luo Feng penasaran. Ban Galaxy Universe, ban pertama semesta, Battle Axe Coliseum, Universe Mercenary Alliance, perusahaan Universe Virtual Network. Ini adalah 5 Leviathan Agung alam semesta. Babata berkata, mereka memiliki monopoli dan posisi mutlak. 2 ban besar melakukan bisnis hanya dengan orang kaya, bahkan makhluk abadi kebanyakan menyimpan uang dan hartanya dengan mereka. Babata berkata, harta guru Anda disimpan di ban galaksi alam semesta, ketiga rekening ada di dalam ban itu. Luo Feng mengangguk. The Big Axe Battleground adalah medan pertempuran yang paling adil. Adapun seberapa besar dan kuatnya itu, Anda akan mengetahuinya di masa depan. The Universe Mercenary Alliance adalah organisasi yang longgar. Lebih dari 99% pejuang, pembaca semangat akan bergabung dengan aliansi. Guru Anda, dulu juga adalah bagian darinya. Ini khususnya mengejutkan Luo Feng, lebih dari 99% pejuang dan pembaca roh akan bergabung. Ini, siapa yang bisa melawan itu? Untungnya, itu adalah organisasi yang longgar. Perusahaan jaringan virtual semesta, alam semesta virtual telah dinobatkan sebagai dunia kedua manusia. Memiliki perusahaan ini, berbagai negara jagat raya yang besar semuanya tidak dapat mengguncang atau bahkan menyentuhnya. Menurut Anda seberapa kuat perusahaan itu? Babata berseru. Luo Feng mengerti. Di alam semesta, negara-negara semesta seperti Kekaisaran Ganwu dan beberapa lainnya sudah menjadi negara terkuat yang bijaksana. Namun, organisasi yang mengakar kuat di setiap negara, mereka adalah yang terkuat. Selain 5 besar Leviathan, di bawahnya adalah negara-negara semesta. Tentu saja, ada beberapa kekuatan rahasia yang sebanding dengan mereka, Babata berkata, tentu saja, dalam jangkauan kerajaan Ganwu, itu masih sangat kuat, yang paling harus mereka lakukan adalah memberi penghormatan kepada 5 besar Leviathans. Luo Feng mengangguk. Di alam semesta yang luas, melihatnya sekarang, gurunya sendiri sangat kuat saat itu, namun, jelas dia bahkan tidak bisa bertarung dengan kerajaan Ganwu, apalagi 5 Leviathan Agung. Dragon City, perusahaan virtual universe network. Pak, ada yang bisa saya bantu hari ini? Seorang wanita cantik dengan ekor berbulu, berpakaian merah membungkuk sedikit dan tersenyum. Buka akun. Luo Feng berkata langsung. Membuka akun, berapa yang akan Anda bayarkan di muka untuk jumlah pemakaian? Ada 3 kategori yang bisa dipilih, yaitu 100 tahun, 1000 tahun, dan 10.000 tahun. Setiap tahun, harga untuk penggunaan jaringan adalah $10 naga hitam atau $0,008 Ganwu. Wanita pelayan berkata dengan sangat lancar. Luo Feng mendengarkan. Itu gila. $10 naga hitam? Itu setara dengan puluhan ribu dolar silver blue. Hanya segelintir elit di planet ini yang mampu membelinya, dan mereka yang menggunakannya biasanya adalah star traveler ke atas. Kamu memiliki helm pemancar kesadaran di sini, kan? Kata Luo Feng. Di bumi, manusia membuat helmnya sendiri tetapi mereka tidak dapat memasuki jaringan virtual semesta. Namun untuk Ai yang hidup seperti Babata, itu mudah baginya untuk masuk. Helm pemancar kesadaran, satu adalah $10 naga hitam. Mata pelayan nampaknya sedikit terkejut, saat ini, mereka yang berstatus menggunakan sinar bantu, atau bahkan sinar Ai tingkat tinggi, yang masih akan menggunakan helm pemancar kesadaran primitif. Mereka tidak melacak pemilik dan akunnya. Luo Feng bertanya. Di alam semesta, beberapa pemilik planet membeli beberapa helm pemancar kesadaran untuk diberikan kepada penghuni planet mereka. Kebanyakan dari mereka tidak melacak akun. Namun, mereka yang tidak melacak, biasanya hanya bekerja selama sekitar 100 tahun. Ketika waktunya habis, seseorang harus membeli akun baru. Bentuk Untrachking ini tidak memungkinkan untuk menentukan siapa penggunanya. Artinya,
Semua orang menggunakannya untuk batas waktu 100 tahun. Akun yang tidak dilacak memiliki batas set 100 tahun, setiap akun dihargai $2.000 naga hitam, atau $1,6 ganwu. Wanita pelayan itu tersenyum. Sangat baik. Luo Feng mengangguk, saya membutuhkan 10 akun yang tidak terlacak, dan 10 helm pemancar kesadaran. Buka rekening. 100 tahun sudah cukup.